Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas pasal tentang manakah yang lebih afdol di antara membaca Al-Quran dengan cara melihatnya langsung pada mushaf atau membaca Al-Quran dengan cara menghafalnya. Kira-kira mana yang lebih afdol? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya yang dijelaskan di dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi. Di sini dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Faslun, suatu pasal, Qiraatul Qur'ani fil mushafi. Adapun membaca Al-Quran pada mushaf, afdolu, ialah lebih afdol, minal qiraati min hibzihi, daripada membaca Al-Quran dengan cara menghafal. Hakaza, demikian ini, qalahu ashabuna, yang telah dikatakan oleh sahabat-sahabat kami. Wa huwa masyhurun 'anis salafi radhiyallahu anhum. Dan pendapat ini juga yang terkenal di kalangan ulama salafus saleh radhiyallahu anhum. Wa hadza laisa 'ala itlaqihi, akan tetapi pendapat ini laisa 'ala itlaqihi, tidak semata-mata mutlak. Tidak mesti membaca dengan cara melihatnya langsung pada mushaf itu yang lebih afdal. Bal, bahkan akan tetapi, inkanal qari'u, jika adalah qari itu atau yang membaca Al-Quran itu, min hibzihi, dengan cara menghafal, yahsulu lahu minat tadabburi, menghasilkan baginya itu tadabbur, perenungan ayat Al-Quran, wat tafakkur, dan tafakkur, mengingat ciptaan-ciptaan Allah, mengingat ayat-ayat Allah, wa jam'ul qalbi wal basari, dan hati dan penglihatannya itu terhimpun, lebih khusyuk. Aksaru, itu yang lebih banyak, mimma yahsulu, daripada apa yang terhasil minal mushafi, daripada melihatnya langsung pada mushaf. Fal qiraatu minal hibzi, maka adapun membaca dengan cara menghafal, afdalu, itu yang lebih afdal. Nah, maksudnya pendapat yang pertama yang terkenal di kalangan salafus soleh itu mengatakan membaca Al-Quran dengan cara melihat langsung pada mushaf itu yang lebih afdal. Akan tetapi jikalau kita membaca Al-Quran dengan cara menghafal misalnya, tetapi dengan cara menghafal itu bisa mendatangkan tadabbur, tafakkur, lebih khusyuk, lebih khudu', maka membaca Al-Quran dengan cara menghafal itu yang lebih afdal daripada melihat langsung di dalam mushaf Al-Quran. Wa idza stawa, wa inistawa, dan jika keduanya sama, maksudnya membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf ataupun membaca Al-Quran dengan cara menghafalnya, sama-sama mendatangkan kekhusyuan, kehuduan, sama-sama mendatangkan tadabbur, faminal mushafi afdalu, maka membaca Al-Quran dengan cara melihat mushaf itu yang lebih afdal. Wa hadza muradus salafi, dan ini yang dimaksud oleh ulama-ulama salaf. Kemudian selanjutnya, bagaimana hukumnya atau manakah yang lebih afdal? Kita membaca Al-Quran dengan cara mengangkat suara atau membesar-besarkan suara, dan membaca Al-Quran dengan cara mengecilkan suara atau dengan cara sir. Mana yang lebih afdal di antara keduanya? Ja'at asarun, telah datang beberapa hadis, beberapa asar,
bifadilati raf'is sauti bil Qur'an, dengan keutamaan mengangkat suara ketika membaca Al-Qur'an. Nah, kita membaca Al-Qur'an dengan mengangkat suara kita atau dengan membesarkan suara kita itu ada hadisnya, ada dalilnya. Wa atharun bifadilatil israri, dan demikian juga ada dalil atau ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaan membaca dengan cara sir atau dengan cara mengecilkan suara. Qala al-ulama'u, telah berkata oleh para ulama, annal israra, bahwasanya membaca Al-Qur'an dengan cara sir, dengan cara mengecilkan suara, aba'adu minar riya'i, menjauhkan kita daripada sifat riya. Fahuwa afdalu, maka itu yang lebih afdal. Nah, kita membaca Al-Qur'an dengan cara sir itu yang lebih afdal jika takut kita riya nantinya. Fa illam yakhafir riya'ah, maka jika tidak takut terhadap riya, fal jahru afdalu, maka jahar atau membesarkan suara itu yang lebih afdal. Bisyarti, dengan syarat alla yu'dhiya ghairuhu, bahwa tidak menyakiti atau mengganggu ghairuhu, orang lain, min musallin, daripada orang yang sholat, au naimin, atau orang yang tidur, au ghairihima, atau selain keduanya, seperti orang sakit misalnya. Ketika kita membaca Al-Quran dengan cara jahar, orang yang sedang sholat atau tidur akan terganggu, maka membaca Al-Quran dengan cara jahar tersebut kurang afdol. Wa dalilu fadilatil jahri, dan dalil keutamaan atau kemuliaan membaca dengan jahar tersebut, annal amala fihi akbaru, bahwasanya amal atau perbuatan padanya itu lebih besar. Wali annahu, dan sungguhnya membaca dengan jahar tersebut yata'addi naf'uhu, lebih manfaatnya ila ghairihi, kepada orang lain. Nah, membaca Al-Quran dengan jahar tersebut juga bisa mendatangkan manfaat bagi orang lain, seperti orang di sekitar kita akan mendengar kita membaca Al-Quran, karena ada hadis al-qari wal mustami' fil ajri syarikan, orang yang membaca Al-Quran maupun orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran itu keduanya akan mendapatkan pahala. Apa juga dalil keutamaan dari membaca jahar tersebut? Wali annahu yuqizu qalbal qari'i, dan sungguhnya membaca dengan jahar tersebut yuqizu qalbal qari'i, akan membangunkan hati sang qari, sang pembaca. Apa juga keutamaan membaca jahar? Wali annahu yutridun nauma, akan menghilangkan naum, tidur atau rasa ngantuk. Misal baca Quran lemes-lemes, mungkin ngandut, mungkin lalu membaca dengan secara keras akan menghilangkan rasa ngantuk. Apa juga wayazidu fin nasyati, akan menambah pada semangat, pada kegemaran baca Al-Quran. Wa yuqizu ghairahu, akan membangunkan selainnya juga. Min naimin, membangunkan semangat. Min naimin, orang tidur juga akan semangat membaca Al-Quran. Wa ghafilin, orang yang lalai. Wa yanshituhu, dan memberikannya semangat. Famata hadarahu syai'an min hadzal niyati fal jahru afdalu, maka ketika kita berniat membaca Al-Quran dengan niat-niat tersebut, maka jahar lebih afdol. Niatan gimana? Yang seperti tadi, supaya orang lain itu merasakan manfaatnya, supaya hati kita lebih khusyuk, hati kita lebih semangat, dan orang lain pun bisa mendengarkan kita membaca Al-Quran, maka jahar itu lebih afdol. Mungkin wallahu a'lam bishawab, mungkin hanya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa-apa yang benar itu datangnya semata-mata dari Allah, dan apa-apa yang salah dan keliru itu dari kekhilafan saya pribadi. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.